Semangat pagi anak-anak. Mari kita belajar bersama kembali pelajaran matematika yang pasti menantang dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama materi kelas 9, yaitu materi translasi atau pergeseran. Ini adalah materi lanjutan dari transformasi geometri anak-anak kelas 9 SMP. Kita akan belajar pelan-pelan secara grafis dan secara rumus ya. Nanti juga ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari loh. Oke, kalian amati. Ini ada pergeseran ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Ini hanya ilustrasi saja. Nah, ini contoh angka 9 bergeser ke kanan, dilanjutkan ke bawah. Selanjutnya, ada ilustrasi lagi, angka 6 bergeser ke kiri, dilanjutkan ke atas. Oke, kita lanjutkan materi inti sekarang. Nah, pertama Ibu akan mengingatkan kembali tentang pengertian transformasi geometri anak-anak. Transformasi adalah perubahan posisi, arah, bentuk, atau ukuran dari suatu objek akibat objek tersebut mengalami pergeseran atau translasi, mengalami pencerminan atau refleksi, mengalami perputaran atau rotasi, dan mengalami perbesaran atau dilatasi. Itu pengertiannya transformasi. Nah, kemudian apa itu objek geometri? Objek geometri adalah objek matematika anak-anak yang terdiri dari ada titik, garis, bangun datar atau disebut juga bidang, dan bangun ruang atau disebut juga dengan benda. Nah, sehingga kita gabung pengertian transformasi dan geometri menjadi transformasi geometri adalah perubahan posisi, arah, bentuk atau ukuran dari suatu objek geometri. Nah, itu pengertiannya transformasi geometri. Selanjutnya, kalian amati. Ada 4 jenis transformasi geometri anak-anak. Yang pertama adalah translasi. Jadi translasi ini adalah pergeseran. Contoh ini kita ikut gerak jalan ya. Ini dari startnya di sini, kemudian berjalan ke arah selatan, dilanjutkan ke arah timur. Akhirnya kita sampai di finish. Jadi proses pergeseran ini namanya adalah translasi. Selanjutnya, transformasi geometri yang kedua yaitu refleksi. Refleksi itu pencerminan anak-anak. Jadi contoh di ilustrasi ini ada cermin, yang hitam ini cermin datar ya. Kemudian ini ada objeknya benda. Bendanya berupa bangun datar segitiga. Segitiga ini bercermin. Nah, seperti kita bercermin kalau di kaca, akan muncul bayangan. Yang biru ini bayangannya segitiga. Itu sekilas tentang refleksi. Selanjutnya, transformasi geometri ketiga adalah rotasi. Rotasi itu adalah perputaran. Jadi seperti ini ya, ilustrasinya adalah jarum jam analog ya. Jarumnya mesti berputar searah jarum jam. Kemudian ini ada kincir di atas rumah. Ini juga gerakannya kan berputar anak-anak. Ini contohnya rotasi. Selanjutnya yang terakhir, transformasi geometri keempat.
disebut dilatasi. Dilatasi itu apa? Perbesaran. Nah, perbesaran di sini contoh ini yang paling belakang ini bendanya persegi panjang ya. Kemudian diperbesar sekali menjadi yang depannya ini. Terus ada lagi ini diperbesar juga menjadi 2 kali lipatnya persegi panjang yang di belakangnya. Boleh juga diperkecil. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut di video selanjutnya. Oke, itu 4 jenis transformasi geometri ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya kita akan fokus ke transformasi yang pertama, yaitu translasi. Kita ke pengertian dan konsepnya apa sih translasi, atau nama yang mudah adalah pergeseran. Kalian pahami dulu, translasi adalah transformasi dari objek geometri dengan cara menggeser objek ke arah mendatar atau horizontal. Nah, mendatar ini ada 2 arah, yaitu bisa ke kanan atau ke kiri. Nah, setelah digeser ke arah mendatar, objek dilanjutkan digeser ke arah tegak atau vertikal. Nah, arah tegak itu ada 2 arah, bisa ke atas, bisa ke bawah. Gitu ya anak-anak ya. Ibu ulang, translasi itu adalah perubahan atau transformasi objek geometri akibat pergeseran. Pergeseran ke 2 arah. Pertama, digeser ke kanan atau ke kiri dulu, dilanjutkan digeser ke atas atau ke bawah. Itu pengertian dan konsepnya. Nah, kemudian setelah benda semula itu mengalami translasi, akan muncul benda baru. Itu namanya objek bayangan ya. Jadi objek semula ditranslasi menghasilkan objek bayangan anak-anak. Nah, nanti objek bayangannya ini akan mempunyai sifat, bentuk, dan ukurannya sama dengan objek semula. Jadi ulang ya, objek bayangan, bentuk dan ukurannya akan sama dengan objek semula. Hanya arah posisinya bergeser atau berubah. Selanjutnya anak-anak, simbolnya translasi kalian perlu tahu ya. Simbol translasi itu seperti ini. Nah, ada T. T itu artinya translasi. Kemudian kurung biasa. Di sini ada atasnya ada bilangan H dan bawahnya adalah bilangan V. H itu artinya pergeseran horizontal. Ingat, horizontal itu yang ini. Horizontal itu mendatar ke kanan atau ke kiri. Kita simpulkan dengan bilangan di sini, bilangan H. Kemudian dilanjutkan dengan yang bawah, bilangan V. Bilangan V itu adalah bilangan yang menunjukkan berapa satuan pergeseran tegaknya, bisa ke atas atau ke bawah. Itu simbolnya translasi anak-anak. H, V. Kita lanjutkan. Sekarang kalian fokus ke simbol translasi dalam kurung HV. Nah, T itu paham ya? Ini adalah simbol dari translasi atau pergeseran. Kemudian nanti akan diberi bilangan di sini anak-anak. Ini bisa bilangan positif, bisa bilangan negatif. Nah, H itu artinya adalah pergeseran arah mendatar atau horizontal. Ada 2 jenis bilangannya. Kalau bilangannya positif, berarti menggesernya ke kanan. Sebaliknya, kalau bilangannya negatif, menggesernya ke kiri. Itu untuk bilangan H, horizontal. Selanjutnya, untuk yang V, bilangan V, ini menunjukkan besar satuan untuk pergeseran arah tegak atau vertikal. Pergeseran arah tegak itu jika bilangannya positif, maka objek akan digeser ke atas. Sebaliknya, jika bilangannya negatif, objek akan digeser ke bawah. Seperti itu. Baik. Contoh. Jika ada objek diberi translasi dengan keterangan seperti ini, translasi 3, 4. Ini artinya
artinya objek akan digeser 3 satuan ke kanan. Ini positif ya, berarti 3 satuan ke kanan. Dilanjutkan, ini positif 4. Dilanjutkan 4 satuan ke atas. Ya, oke. Ini 3 positif, berarti ke sini. Nah, ini digeser ke kanan 3 satuan. Kemudian yang bawah ini yang vertikal 4. Nah, berarti yang biru ini anak-anak. Objek digeser 4 satuan ke atas. Paham ya? Contoh kedua, translasi 4 negatif 2. Nah, 4 negatif 2. Artinya dulu anak-anak. Artinya 4 positif, berarti ini ke kanan atau ke kiri? Oh, positif, berarti ke kanan. Kemudian 2, negatif 2. Negatif 2, nah ini berarti yang biru. Negatif 2 ini ya. Berarti 2 satuan ke bawah. Sehingga 4 negatif 2 itu artinya objek digeser 4 satuan ke kanan, dilanjutkan 2 satuan ke bawah. Contoh ketiga anak-anak. Translasi negatif 1, 5. Nah, kalian sudah pasti tahu. Negatif 1 itu berarti digeser ke kiri ya. 1 satuan. Kemudian yang bawah ini 5, positif. Nah, positif berarti ini ke atas. 5 satuan. Oke. Objek digeser 1 satuan ke kiri dan dilanjutkan 5 satuan ke atas. Contoh yang terakhir anak-anak. Nah, ini kalian sendiri ya. Contoh yang terakhir adalah negatif 2, di sini negatif 3 anak-anak. Gak kelihatan ya slide-nya ya. Oke. Ibu pandu, negatif 2 berarti 2 satuan ke kiri, dilanjutkan negatif 3 berarti 3 satuan ke bawah. Nah, 4 contoh ini sudah mewakili semua kemungkinan dari arah pergeseran horizontal dan vertikal. Itu pengertian dan konsep translasi ya, anak-anak. Kita lanjutkan belajar kalian. Nah, sekarang kita akan memahami secara grafis objek matematika, titik, garis, bangun datar, ke transformasi yang translasi atau pergeseran. Kita akan memahami secara grafis, jadi kita akan menggambarkan di koordinat kartesius, ke bidang koordinat kartesius. Oke ya. Sekarang kalian amati. Pada bidang kartesius ini, ibu punya titik ini anak-anak. Titik kan termasuk objek geometri ya. Nah, titik ini koordinatnya adalah titik A, kita beri nama titik A ya. Titik A koordinatnya adalah negatif 2, negatif 4. Kemudian titik A ini negatif 2, negatif 4 akan kita translasikan, akan kita geser dengan aturan ini. Nah, T 43. Pahami dulu artinya. Berarti titik A itu harus kalian geser ya, 4. Positif ya. Berarti titik A digeser 4 satuan ke kanan. Dilanjutkan. Nah, ini 3 positif. 3 satuan ke atas. Itu artinya. Jadi titik A ini nanti akan kalian geser 4 satuan ke kanan, dilanjutkan 3 satuan ke atas. Kita praktekkan anak-anak. Titik A ke arah kanan dulu ya. Nah, ini ke kanan, kalian hitung 4 satuan tadi kan, 4 satuan berarti 4 kotak anak-anak. Ini kan ada kertas berpetak ya ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, itu. Jadi titik A kita geser dulu ke kanan 4 satuan atau sejauh 4 kotak. Dari sini dilanjutkan 3 satuan ke atas. Nah, yang biru ini. Nah, 3 kotak. 1, 2, 3. Nah, ini ada 3 satuan. Oke ya, Ibu ulang. Ini dasar mudah anak-anak pahami. Nanti bisa kita terapkan ke garis dan bangun datar. Oke, Ibu ulang. Titik A. Titik A posisinya di negatif 2, negatif 4. Ditranslasi 4, 3.
Berarti digeser titik A ini 4 kotak atau 4 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4. Dilanjutkan 3 satuan ke atas. 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang posisinya titik akan berubah di sini. Nah, ini ya anak-anak ya. Jadi ini titik semula, titik A. Sedangkan titik hasil translasi itu disebut dengan titik bayangan. Titik A titik semula. Nah, ini titik bayangan. Kita sebut A aksen. Oke. Titik A, titik semula. Sedangkan titik A aksen itu adalah titik bayangan. Jadi kita menggunakan simbol aksen ya anak-anak untuk menentukan, menyimbolkan bayangan titik. Oke. Koordinat titik A aksen itu adalah, tinggal dilihat, ini 2, -1. Oke. A aksen ini adalah hasil bayangan titik A akibat translasi 4-3. Oke. Kita lanjutkan di sini, kita isi. Nah, ini. Titik A, -2, -4. Diperlakukan translasi digeser 4-3. Digeser 4 satuan ke kanan, dilanjutkan 3 satuan ke atas, diperoleh titik bayangan A aksen, koordinatnya 2, -1. Itu contoh untuk satu titik. Berikutnya, Ibu akan memberikan contoh untuk bangun datar. Nah, ini ada contoh, Ibu punya segitiga ya anak-anak ya. Segitiga ini anak-anak, bagaimana cara menggesernya? Nah, yang pertama kalian amati adalah titik sudutnya atau titik pojoknya dari bangun datar ini. Segitiga itu kan punya 3 titik ya anak-anak ya. Nah, ini segitiganya Ibu beri nama segitiga K, L, M. Segitiga K, L, M mempunyai 3 titik. Titik K terletak di koordinat 1,1. Titik L terletak di 5,1 dan titik M terletak di 3,3. Nah, dasarnya adalah pemahaman kalian untuk translasi titik. Nanti kalau kalian akan mentranslasikan garis atau bangun datar, kalian tinggal menentukan titiknya saja. Kalau garis ada 2 titik ya anak-anak ya. Misalkan ini garis KM. Kalau garis KM saja yang ditranslasikan berarti kalian hanya menggeser titik K dan titik M. Nanti praktekkan sendiri. Sekarang Ibu akan membahas yang ini. Kalau segitiga KLM, segitiga KLM ada 3 titik. Nah, 3 titik inilah yang akan kita translasi atau geser sesuai aturan yang diminta. Misalkan ini ya, segitiganya akan ditranslasikan dengan aturan ini, translasi -6, -2. Nah, artinya dulu. Artinya berarti titik L, ya ini kan ada 3 titik ya anak-anak ya. Titik K, L, M semuanya sama perlakuannya. Titik K, L, M semuanya akan kita geser. -6 berarti 6 satuan ke kiri. Dilanjutkan -2, 2 satuan ke bawah. Ini kita terapkan pada setiap titik di segitiga ini. Oke. Selanjutnya, ini prakteknya di titik M ya anak-anak ya. Titik M itu kita geser dulu 6 satuan ke kiri. Nah, ini 6 kotak dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 kotak atau 6 satuan ke arah kiri. Dilanjutkan 2 satuan ke bawah. Dari sini, lanjutkan ke bawah. Nah, seperti ini. Berapa satuan? 2 satuan. 2 kotak. 1, 2. Ketemulah M aksen. Bayangannya titik M, itu posisinya di sini. Nah, itu akan diikuti juga dengan titik K dan titik L. M aksen, K aksen, L aksen. Nah, ini segitiganya ya. M 3,3, M aksennya di sini nanti ya anak-anak ya. Seperti itu. Titik K aksen, titik L aksen juga di sini semuanya sama aturannya. Jadi digeser semua 6
6 satuan ke kiri, dilanjutkan 2 satuan ke bawah. Titik K juga begitu anak-anak. Kita coba ya. 6 satuan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dilanjutkan 2 satuan ke bawah. 1, 2. Ketemu kan? Ini ke aksen. Sekarang titik L. 6 satuan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dilanjutkan 2 satuan ke bawah. 1, 2. Ketemu titik bayangan L aksen. Paham ya? Jadi mau garis atau mau bangun datar sama, kalian mentranslasi titiknya. Oke? Ini ya, kita lengkapi dulu. Titik L 5,1 akibat translasi negatif 6 negatif 2 diperoleh titik bayangan L aksen negatif 1, negatif 1 ini. Selanjutnya sama M sekarang. M tadi 3,3 ditranslasi negatif 6 negatif 2 ketemu bayangannya negatif 3 negatif 3,1. Demikian anak-anak untuk pemahaman grafis, semoga ilmu kalian semakin bertambah. Oke? Selanjutnya, pemahaman secara rumus. Jadi ada, karena ini geometri ya anak-anak ya, ada cara menggambar. Ada juga perhitungannya. Jadi untuk menentukan perhitungannya, kalian harus memahami rumusnya dulu. Sekarang pemahaman rumus. Rumus untuk translasi atau pergeseran itu ini anak-anak. Rumus menentukan titik bayangan akibat translasi. Ini rumus ini digunakan untuk mempermudah kita ya. Jadi kalau ada soal tidak usah digambar lagi, tapi gunakan rumus ini. Gitu tujuannya. Nah, rumus untuk menentukan bayangan hasil translasi, misalnya Ibu punya titik A. Titik A koordinatnya X, Y. Nah, ini sudah secara umum kita tulis ya. Titik A koordinatnya adalah X, Y. Kemudian ditranslasi dengan aturan HV, horizontal, vertikal. Maka A aksennya anak-anak, kalian amati. A aksennya akan diperoleh titik koordinat baru di mana X yang baru itu hasil dari X ditambah H. Jadi X itu mendatar, absis ya, ditambah horizontal. Mendatar ditambah mendatar. Absis tambah horizontal, bilangan horizontal. X ditambah H. Ini, itu X yang baru. Sedangkan Y yang baru, sama aturannya, ini ordinat ya, ordinat. Kemudian ini bilangan vertikal. Dijumlah Y tambah V. Ketemulah Y yang baru. Ibu ulang, dalam bentuk umum, rumus dari titik bayangan translasi adalah X ditambah H, kemudian Y yang barunya adalah Y ditambah V. Contoh, supaya kalian paham, Ibu punya titik A, koordinatnya negatif 2, negatif 4. Kemudian ditranslasi. Translasinya ini, 43. Nah, maka kita bisa langsung menentukan titik bayangannya. A aksen. Nah, ini A aksen kita hitung dulu. X tambah H, negatif 2 tambah 4. Oke. Kemudian Y ditambah V, negatif 4 ditambah 3. Ketemu, diperoleh ini anak-anak. Negatif 3 ditambah 2. Selanjutnya, kita sederhanakan. Nah, ketemulah A aksen. Ini ya, negatif 2 ditambah 4, hasilnya adalah 2. Kemudian negatif 4 ditambah 3, itu negatif 1. Inilah titik bayangan A akibat translasi 43. Diperoleh A aksen 2, negatif 1 dengan menggunakan rumus translasi. Paham ya? Jadi kalau ketemu soal anak-anak, kalian harus paham, ini disuruh menggambar atau disuruh menentukan titik bayangan. Nah, bandingkan sendiri, lebih enak mana, lebih cepat mana, menggambar atau dengan memakai rumus. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Paham ya? Oke, selanjutnya. Contoh yang kedua anak-anak, titik L. Titik L koordinatnya 5,1 ditranslasikan dengan aturan negatif 6, negatif 2. Kita menggunakan rumus ya. L aksen. Nah, ini L aksen berarti X ditambah H. 5 ditambah negatif 6. Ini.
Kemudian Y ditambah V, 1 ditambah negatif 2. Hasilnya sekarang kita sederhanakan. Maaf, slide-nya tidak kelihatan. Ini kita ulang dulu. 5 ditambah negatif 6, hasilnya negatif 1 anak-anak ya. Kemudian 1 ditambah negatif 2, hasilnya adalah negatif 1. Sehingga L aksen koordinatnya adalah negatif 1, negatif 1. Ibu jelaskan walaupun tidak tambah. Oke. Itu pemahaman rumus untuk translasi. Oke. Selanjutnya. Nah, sekarang penerapan translasi dalam kehidupan keseharian kita. Banyak sekali aktivitas anak-anak dalam kehidupan yang menggunakan konsep translasi. Ini beberapa contoh yang Ibu berikan. Contoh, lift berjalan. Kalau kalian pergi ke mall, ada lift kan? Habis naik, lanjut ke kiri. Gitu ya. Kemudian balap motor atau balap mobil. Rutenya ke depan, belok ke kanan, belok ke kiri, ya itu juga menggunakan translasi karena objeknya mobil dan motor kan bergeser anak-anak dari posisi awal. Sama juga lift berjalan, kemudian balapan mobil motor. Nah sekarang manusia lari ya, lomba lari 100 meter, nah itu sprint itu ya anak-anak ya. Itu juga orangnya yang sebagai atletnya itu mengalami pergeseran dari start ke finish, nah, itu ya. Kemudian ini arah jalannya buah-buah catur pada permainan catur. Nah, kalau kalian sudah paham tentang permainan catur, kan kalian akan tahu seperti kuda. Nah, kuda itu akan bergerak membentuk huruf L, ya kan? Berarti ke kanan ke atas bentuk huruf L, ke kiri ke bawah bentuk huruf L. Itu juga contoh translasi anak-anak. Banyak anak-anak itu salah satu beberapa contohnya saja. Nah, kalian sendiri nanti yang mengembangkan contoh-contoh dalam kehidupan nyata. Oke. Selanjutnya Ibu tambahi lagi anak-anak. Nah, ini sifat karakter ya. Nah, kalian kan belajar matematika itu tidak hanya belajar menggambar, belajar berhitung, tapi kita juga menanamkan nilai karakter anak-anak. Nah, untuk pelajaran hari ini translasi atau bergeseran, karakter yang akan Ibu jelaskan itu tentang pergeseran mental menuju kedewasaan. Lucu ya, tentang pergeseran mental menuju kedewasaan. Nah, ini kita ikuti. Seiring waktu yang selalu berjalan, anak-anak. Ibu, kalian, dan semua manusia, seiring waktu yang selalu berjalan, maka usia kita akan bertambah, jelas ya. Usia bertambah, dan daya pikir kita itu pasti menuju ke kedewasaan. Itu pasti. Jadi kalau kalian tidak termasuk yang ini, harus ikut yang seperti ini. Semakin bertambah usia, berarti daya pikir menuju kedewasaan itu juga harus mengikuti, bergeser ya. Nah, mengakibatkan kemajuan hidup kita. Jadi semakin usia bertambah, daya pikir menuju kedewasaan bertambah, berarti kita harus mengalami pergeseran. Pergeserannya apa? Berupa kemajuan dalam hidup kita. Baik dalam penguasaan ilmu, dalam kehidupan sosial, finansial kita, keuangan kita, dan kebudayaan kita. Itu harus mengalami pergeseran ke arah yang baik, intinya begitu anak-anak ya. Nah, pergeseran terjadi karena ada keinginan dan usaha kita. Ini Ibu bacakan. Pergeseran terjadi karena ada keinginan dan usaha kita. Kalau kalian tidak pernah pantang mundur berusaha dan mempunyai keinginan yang kuat, pasti pergeseran ke arah yang baik, kesuksesan, itu yang kelak akan kita alami. Paham ya anak-anak ya? Matematika menantang dan menyenangkan. Oke, demikian pelajaran hari ini tentang translasi atau pergeseran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Dah.